Saudara, karena pasca bencana di NTT, maka khotbah pagi hari ini kami rekam dengan menggunakan Zoom. Tetapi saudara, tidak mengurangi rasa haus dan lapar kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh jemaat GKS Grogol dan juga Pak Pendeta beserta dengan seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Senang sekali dan saya bersyukur bahwa pada hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Hari ini gereja Kristen memperingati sebuah peristiwa kristologi yang sangat penting di samping peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia pada waktu Natal, lalu dia mati di atas kayu salib, lalu bangkit dari antara orang mati, dan setelah menampakkan diri selama 40 hari kepada banyak orang, dia akhirnya terangkat ke surga. Saya percaya bahwa seperti peristiwa-peristiwa kristologi yang lain, Natal itu penting, Paskah itu penting, Jumat Agung itu penting. Demikian pula kenaikan Kristus ke surga itu sangat penting bagi kita orang percaya. Dan pada hari ini saya ingin berbicara seputar kenaikan Kristus ini di bawah tema kenaikan Kristus dan keselamatan kita. Kenaikan Kristus dan keselamatan kita. Teks yang akan saya bahas adalah Ibrani 6 ayat 19-20. Bunyinya begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat teks ini di dalam ayat 19 ada kata pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Di dalam pembicaraan sehari-hari, kalau kita mempergunakan kata pengharapan atau berharap, maka itu tidak menunjuk pada sesuatu kepastian, tapi hanya merupakan suatu keinginan saja yang bisa terjadi atau juga bisa tidak terjadi. Misalnya ketika si A berharap menjadi dokter, tapi ternyata lulus SMA pun tidak. Atau misalnya saya berharap bisa langsing, tapi ternyata tidak langsing-langsing juga, malah bertambah besar. Itu artinya ada pengharapan, tapi pengharapan itu bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dan dalam kitab suci pun ada kalanya kata pengharapan dipergunakan dalam pengertian seperti itu. Misalnya dalam Amsal 11 ayat yang ke-7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi ada pengharapan dalam orang fasik tapi gagal. Ada harapan dalam orang jahat tapi sia-sia. Berarti pengharapan ada tapi belum tentu terjadi. Yesaya pasal 20 ayat 5. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Di sana ada kata pengharapan, tapi dikatakan maka orang akan terkejut dan malu. Itu berarti bahwa pengharapan itu memang bisa tidak terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa juga tidak. Dan itu kita alami dalam hidup kita hari-hari. Tapi kalau kita melihat lebih jauh di dalam kitab suci, maka ada kalanya pengharapan tidak digunakan dalam arti seperti itu. Pengharapan digunakan dalam arti sesuatu yang sungguh-sungguh pasti, atau sesuatu yang sangat diyakini. Ada keyakinan yang begitu besar bahwa apa yang diharapkan itu pasti terjadi. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Di sini dikatakan aku menaruh pengharapan akan ada kebangkitan orang mati, dan itu pasti. Karena apa? Karena kitab suci memang mengatakan bahwa saat Yesus datang kedua kali, orang mati akan bangkit. Maka pengharapan di situ bukan berarti bisa jadi, bisa tidak jadi, tapi itu pasti terjadi. Atau sama seperti Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di sana dikatakan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
tapi akan menerima kemuliaan Allah, itu bukan sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu sesuatu yang pasti. Jadi ketika kitab suci menggunakan kata pengharapan, ada kalanya itu bisa berarti bisa terjadi, bisa tidak. Tapi ada kalanya itu menunjuk pada sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Nah, dalam pengertian seperti yang terakhir inilah pengharapan itu digunakan dalam ayat bacaan kita tadi, Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, pengharapan digunakan di situ, tapi lagi-lagi ini berarti bahwa itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen, pengharapan akan keselamatan atau masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan sebuah pengharapan dalam arti biasa, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kita bisa masuk surga, bisa tidak masuk surga, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Tidak. Bagi orang Kristen, pengharapan itu bukan berarti mungkin atau mudah-mudahan atau kemungkinan besar atau insya Allah. Sama sekali bukan demikian. Dalam agama lain tidak ada kepastian keselamatan. Mengapa? Karena semua agama lain mendasarkan keselamatan mereka pada perbuatan baik mereka. Setidaknya perbuatan baik mempunyai andil dalam keselamatan mereka. Dan karena tidak seorang pun bisa tahu berapa banyak dosa maupun berapa banyak perbuatan baik mereka, maka jelas di dalam agama atau kepercayaan atau iman mereka, mereka tidak mungkin bisa memiliki kepastian keselamatan atau yakin dengan keselamatannya. Tetapi berbeda dengan kekristenan, di sana ada kepastian keselamatan. Pengharapan untuk masuk kerajaan Allah, kerajaan surga, itu bukan hanya mungkin atau mudah-mudahan atau kemungkinan besar dan lain sebagainya, tapi itu merupakan sesuatu yang pasti. Nah, kalau begitu kita bertanya, mengapa sampai di dalam Kristen keselamatan itu merupakan sesuatu yang pasti? Di sini saya akan membahas beberapa hal yang kelihatannya tidak berhubungan dengan teks bacaan kita, tapi pada bagian akhir saya akan kembali memperlihatkan hubungan itu semua dengan teks yang kita baca. Sekarang kita bertanya, mengapa sampai di dalam Kristen itu keselamatan itu adalah sesuatu yang begitu pasti? Pengharapan akan keselamatan itu sesuatu yang pasti terjadi. Ada sejumlah alasan dari dalam kitab suci yang menunjukkan hal itu. Pertama adalah Kristen mendasarkan keselamatannya hanya pada iman saja. Kristen mendasarkan keselamatannya hanya pada iman saja. Sementara semua agama lain menjadikan perbuatan baik sebagai syarat atau dasar keselamatan, kekristenan justru membuang perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Mengapa? Karena kekristenan percaya bahwa manusia berdosa itu tidak bisa berbuat baik di mata Tuhan. Berbuat baik di mata manusia bisa, tapi berbuat baik di mata Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan itu tidak bisa. Dan itu dinyatakan secara eksplisit dalam teks-teks Alkitab. Misalnya Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 12 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Lalu ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Lalu dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Titus 1 ayat 15. Bagi orang najis dan orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Perhatikan yang saya garis bawahi, satu pun tidak ada yang suci bagi orang najis. Atau Markus pasal 10 ayat 18.
Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat-ayat yang kita baca ini memperlihatkan bahwa memang perbuatan baik yang memperkenankan hati Tuhan atau baik di mata Allah itu tidak bisa dilakukan oleh manusia berdosa. Kalau hanya sekedar baik di mata manusia, di mata masyarakat ada, tapi di mata Allah tidak bisa. Karena itu kekristenan tidak hanya mengajarkan bahwa semua orang adalah orang berdosa, tapi juga bahwa orang berdosa itu tidak dapat melakukan satu hal baik pun. Tapi mengapa bisa begitu? Bukankah dalam pengalaman kita sehari-hari kita dapat melihat ada orang yang berdosa tapi juga melakukan perbuatan baik? Ada orang agama-agama lain yang jujur, yang menolong orang susah, yang menyumbang panti asuhan, dan bahkan mungkin bisa lebih baik dari orang Kristen. Apakah itu bukan kebaikan? Tentu saja itu kebaikan, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita sedang membicarakan kebaikan di mata Tuhan, bukan kebaikan di mata manusia. Kebaikan yang memperkenankan hati Tuhan, bukan memperkenankan hati manusia. Kalau hanya sekedar menyenangkan atau memperkenankan hati manusia, memang benar. Ada orang yang baik di dalam dunia, banyak orang baik. Tapi kitab suci ayat-ayat yang kita baca tadi, itu berhubungan dengan perbuatan baik di mata Tuhan. Dan itu dikatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Karena itu seorang yang namanya Z.I. Williamson, dia berkata, karena manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus menerus. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Sekali lagi, dari sudut pandang Allah. Tapi mengapa harus begitu? Karena Allah menetapkannya. Allah menetapkan begini. Perhatikan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Perhatikan ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Lalu Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara perhatikan dua ayat ini. Yang pertama tadi Ibrani 11 ayat 6 bilang, tanpa iman orang tidak berkenan pada Allah. Tapi bahkan dalam Roma 14 ayat 23, tidak berdasarkan iman, bukan hanya tidak berkenan, tapi malah adalah dosa. Maka di sini iman penting. Pendeta Budi Asali pada waktu membicarakan ayat-ayat ini berkata demikian. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam konteks kitab suci, iman artinya adalah iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman di sini tidak bisa diartikan iman dalam agama lain atau iman kepada Kristus sebagai dokter, penyembuh, pemberi berkat, dan sebagainya. Jadi iman ini adalah iman pada Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan. Tanpa iman seperti itu, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa didasarkan pada iman seperti itu, maka itu adalah dosa. Jadi, sekalipun seorang berbuat baik, tapi kalau dalam dirinya tidak ada iman kepada Kristus, maka perbuatan baiknya tidak berkenan kepada Allah, sesuai Ibrani 11 ayat 6 tadi, dan bahkan menjadi dosa, sesuai dengan Roma 14 ayat 23. Jadi begini, kalau ada orang yang menolong orang miskin, baik tidak? Baik kan? Menolong orang yang miskin itu baik. Sebenarnya itu baik. Tapi karena orang itu tidak beriman atau tidak memiliki iman, ayat tadi bilang apa? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi menolong orang miskin itu baik. Tapi begitu tidak ada iman di dalam orang yang menolong, maka itu menjadi dosa. Sehingga justru dengan menolong orang, dia menjadi berdosa. Karena dia melakukan pertolongan pada orang miskin tanpa iman. Ingat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman jadi dosa. Kalau ada orang yang mau bantu korban bencana, itu baik. Baik. Tapi lalu Allah melihat di dalam dirinya, apakah ada iman?
Tidak ada. Lalu ayat itu diberlakukan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Kalau begitu membantu korban bencana, tapi tidak ada iman di dalam dirinya, itu menjadi dosa. Membantu korban bencana justru jadi dosa. Kalau ada orang memberikan sumbangan kepada gereja, baik tidak? Baik. Tapi berlakukan ayat itu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Nah, waktu dia berikan sumbangan kepada gereja, itu baik. Tapi begitu Tuhan melihat, apakah di dalam dirinya ada iman? Tidak ada. Kalau begitu, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Waktu dia memberikan sumbangan kepada gereja, justru itu menjadi dosa bagi dia. Kalau orang rajin mengikuti kebaktian di gereja, baik tidak? Baik. Tapi kalau tidak ada iman, maka dia rajin kebaktian justru jadi dosa bagi dia. Kalau ada orang yang terlibat pelayanan di gereja, baik, baik. Tapi begitu dicek, ada iman tidak? Tidak ada. Maka biarpun dia sedang melakukan pelayanan, tapi justru itu menjadi dosa bagi dia. Maka semua kita bisa melakukan hal yang baik, tapi begitu tidak ada iman, apa yang kita lakukan jadi dosa. Saudara yang jadi pemimpin liturgi atau jadi WL, itu baik. Tapi kalau seandainya tidak ada iman dalam diri saudara, waktu saudara jadi WL, itu jadi dosa. Saudara yang bermain musik, kalau itu tidak ada iman, maka bermain musik itu jadi dosa. Demikian juga saya yang berkhotbah. Kalau ternyata saya tidak sungguh-sungguh beriman, berlakulah ayat itu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka waktu saya beritakan firman pun saya jadi berdosa, karena tidak ada iman. Nah, saudara-saudara, dengan konsep semacam ini, maka bagi seorang yang tidak beriman, sebenarnya apa saja yang dia lakukan, entah mau jahat atau baik, itu adalah dosa dan hanya menambah dosanya saja. Nah, tapi pikirkan ini, saudara. Kalau berbuat baik hanya menambah dosa, lebih baik? Lebih baik apa? Ya, lebih baik nggak usah buat baik, supaya dosa jangan bertambah. Jikalau menolong orang miskin, seperti saya katakan tadi, jikalau menolong orang miskin membuat saya menjadi dosa, ya lebih baik saya tidak usah tolong orang miskin. Kan begitu logikanya. Jikalau memberikan sumbangan untuk gereja membuat saya jadi berdosa, mending saya tidak usah kasih sumbangan. Jikalau rajin berbakti justru membuat saya berdosa, lebih baik tidak usah berbakti. Jikalau rajin pelayanan membuat saya berdosa, lebih baik tidak usah terlibat dalam pelayanan. Toh menambah dosa saja. Memang itu masuk akal. Masuk akal pemikiran itu. Tapi ingat juga bahwa ada firman Tuhan yang lain. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 bilang, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi, kalau saudara tahu menolong orang miskin itu baik, tapi saudara tidak menolongnya, saudara berdosa. Kalau saudara tahu memberikan sumbangan kepada gereja itu baik, tapi saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Tahu rajin berbakti itu baik, tapi kalau tidak melakukannya, berdosa. Tahu terlibat pelayanan itu baik, tapi kalau tidak melakukannya, berdosa. Lah terus bagaimana? Kalau begitu, bagi seorang yang tidak beriman, dia buat jahat pasti dosa. Dia buat baik pun tetap dosa. Dan dia tidak buat baik pun juga dosa. Saya ulang. Bagi orang tidak beriman, buat jahat dosa. Buat baik dosa. Tidak buat baik juga dosa. Tiga hal ini. Berbuat jahat, berbuat baik, tidak berbuat baik. Jikalau itu adalah dosa, maka itu telah mengurung seorang manusia pada keadaan yang bejat secara total di hadapan Allah. Sekali lagi, di hadapan Allah. Maksudnya adalah hidupnya di hadapan Allah itu semata-mata adalah dosa. Tidak ada bagian dari hidupnya yang tidak jadi dosa. Karena apa? Karena buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Dosanya full dan perbuatan baiknya di hadapan Allah itu nol. Nah, kalau sudah begini, pertanyaannya adalah, bisakah manusia selamat dengan berbuat baik atau dengan amal salehnya?
Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa selamat melalui perbuatan baik sedangkan perbuatan baiknya sama sekali tidak ada? Nol. Bagaimana bisa Allah menghitung amal baiknya seseorang kalau ternyata di mata Allah dia hanya bisa berbuat dosa terus? Ketika dia berbuat jahat dia berdosa. Ketika dia berbuat baik dia berdosa. Ketika dia tidak berbuat baik dia dosa. Maka dosanya itu begitu banyak full dan perbuatan baiknya itu nol. Masuk akalkah manusia mengharapkan keselamatan melalui amal baiknya? Tentu saja tidak. Itulah sebabnya kekristenan mengajarkan manusia tidak bisa selamat melalui perbuatan baik. Lalu manusia selamat melalui apa kalau begitu? Melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Jadi keselamatan kita tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Bukan bergantung pada apa yang kita usahakan, tapi apa yang Kristus usahakan. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Kristus kerjakan. Perhatikan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Kalau kamu bikin sesuatu baru membuat kamu masuk surga selamat, itu namanya hasil usaha. Tapi di sini dikatakan bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Seolah-olah kalimat sebelumnya bukan hasil usahamu kurang kuat, sekarang ditambah lagi bukan hasil pekerjaanmu. Saudara, kalau selamat atau tidaknya saya bergantung pada apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan, apa yang saya kerjakan, maka bukan saja tidak ada kepastian keselamatan, melainkan ada kepastian ketidakselamatan bagi saya. Sinlin Jones mengatakan, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau masuk surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Sudah tahu mainan anak-anak yang bikin perahu dari kertas itu ya? Saya waktu kecil suka main itu. Lalu bikin perahu lalu suruh nyebrang di kali. Mungkin bisa. Tapi bisakah menyeberang lautan Atlantik dengan perahu kertas seperti itu? Mustahil. Begitu juga sama mustahilnya kalau seorang bisa berpikir bahwa dengan segala perbuatan baiknya dia bisa dibenarkan, bisa diselamatkan, dan bisa pergi ke surga. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau selamat atau tidaknya saya bergantung pada usaha dan pekerjaan dari Dia, dari Kristus yang berkuasa menyelamatkan saya, maka ada kepastian bagi keselamatan saya. Yakobus pasal 4 ayat 12 mengatakan, Dia yang berkuasa menyelamatkan, Dia berkuasa menyelamatkan. Atau Ibrani pasal 7 ayat 22 dan 25, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, karena Dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ini memastikan keselamatan kita. Jadi mengapa Kristen itu pasti dengan keselamatannya? Alasan yang pertama adalah karena kita mendasarkan keselamatan kita bukan pada perbuatan dan pekerjaan kita, tapi pada Dia, pekerjaan Dia, usaha Dia, pengorbanan Dia yang sanggup dan berkuasa menyelamatkan kita. Itu yang bikin pasti. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua, mengapa keselamatan di dalam kekristenan itu pasti adalah karena di atas salib Yesus sudah menebus dosa kita. Di atas salib Yesus sudah menebus dosa kita. Ini pertama-tama dinyatakan melalui kata-katanya ketika Dia tergantung di atas kayu salib. Dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia, sudah selesai. Sudah selesai. Yesus yang naik ke atas salib untuk menebus kita itu berkata sudah selesai. Itu berarti bahwa dosa kita memang sudah diselesaikan.
hutang dosa kita memang sudah dibayarkan sampai selesai atau sampai lunas dan tidak tersisa lagi. Semua dosa kita. Coba perhatikan beberapa ayat ini. Kolose 2 ayat 13. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan tekanan saya pada segala pelanggaran kita. Lalu Titus 2 ayat 14. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Lalu 1 Petrus 3:18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Lalu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dan 9. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Segala. Yang namanya segala itu artinya tanpa kecuali. Jadi ini mencakup dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa akan datang. Semuanya sudah selesai dibayar oleh Kristus. Dalam kaitan dengan poin pertama yang saya sudah bicarakan, kata-kata Yesus sudah selesai ini seharusnya membuang seluruh andil kita, seluruh perbuatan baik kita demi keselamatan kita. Kita tidak boleh menambah lagi pekerjaan Kristus dengan usaha kita atau perbuatan baik kita. Ada kata-kata atau komentar yang bagus dari Charles Spurgeon. Spurgeon mengatakan begini, apakah ada dari kamu yang sedang mencoba melakukan sesuatu demi mencapai kebenaran sendiri? Betapa beraninya engkau mencoba melakukannya walaupun Yesus mengatakan sudah selesai. Apakah engkau mau mencoba mengumpulkan semua kebaikan engkau? Sejumlah barang rombengan dan remah-remah, daun ara dan pakaian kotor, kebenaran dirimu sendiri. Sedangkan Yesus berkata sudah selesai. Mengapa engkau mau menambahkan sesuatu dari diri sendiri pada sesuatu yang sudah selesai? Apakah engkau berkata bahwa engkau bukan orang yang pantas untuk diselamatkan? Apa yang engkau punya yang engkau mau bawa untuk melengkapi karya Kristus? Oh, kata engkau, aku berharap akan datang kepada Kristus saat aku lebih baik. Apa-apaan ini? Apakah engkau mau menjadikan dirimu lebih baik dan Kristus melakukan sisanya? Engkau mengingatkan aku pada rel-rel kereta api ke kota-kota kecil kita. Engkau tahu bahwa seringkali stasiunnya setengah sampai 1 mil jauhnya di luar kota kecil. Jadi engkau tidak dapat sampai ke stasiun kecuali menggunakan bis yang membawa engkau ke sana. Tapi Tuhan Yesus Kristusku langsung menjemput dari kota Mosul, kota jiwa kita. Rel keretanya sampai di dekat kakimu. Dengan pintu gerbong yang terbuka lebar. Masuklah. Engkau bahkan tidak perlu melewati jembatan atau melalui jalan bawah tanah. Di situ sudah berhenti gerbong. Tepat di depanmu. Rel kereta kerajaan ini membawa jiwa-jiwa menjauh dari pintu neraka gelap. Tempat mereka tergeletak dalam dosa ke gerbang agung surga yang terbuat dari mutiara atau permata. Tempat mereka hidup dalam kebenaran sempurna selamanya. Serahkanlah dirimu pada Kristus. Terimalah dia sebagai segala sesuatu yang engkau butuhkan. Karena tentang seluruh karya keselamatan, dia telah katakan, sudah selesai. Jadi maksud dari Spurgeon adalah bahwa Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Segala. Jikalau Kristus sudah selamatkan semuanya, sudah bereskan semuanya, lunaskan semuanya, lalu kamu mau tambah apa pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai? Pekerjaan kita itu seperti barang-barang remah-remah atau rombengan. Pekerjaan Kristus begitu mulia. Apakah kita mau menambah rombengan-rombengan kita ini pada pekerjaan yang sempurna daripada Kristus? Dengan kata lain, kalau Yesus sudah selesaikan semuanya, dia tidak membutuhkan andil kita, perbuatan baik kita, usaha kerja keras kita untuk diselamatkan. Semua itu anugerah. Jadi cukuplah dengan apa yang sudah Kristus kerjakan. Nah,
Coba saudara pikirkan ini. Jika semua dosa kita sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, Dia sudah menebus semuanya, Dia membereskan semuanya, Dia menyucikan semuanya, hingga tidak ada tersisa lagi. Lalu dosa mana yang bisa membuat saudara masuk neraka? Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, sudah selesai. Lalu dosa mana yang bisa membuat saudara masuk surga? Tidak ada, bukan? Kalau tidak ada dosa yang membuat saudara bisa masuk neraka, maka saudara pasti akan masuk surga. Itu pasti, ya. Dan dengan demikian kata-kata Yesus itu menjadi dasar keyakinan keselamatan kita. Seperti kata Awe Ping, sudah selesai, hanya merupakan satu kata dalam bahasa aslinya, tetapi dalam kata itu terbungkus Injil Allah. Dalam kata itu tercakup dasar dari keyakinan orang percaya. Dalam kata aslinya adalah tetelestai. Itulah dasar keyakinan orang percaya. Semua dosa kita sudah dibayar lunas. Tidak ada dosa yang bisa membawa saudara ke neraka. Perhatikan, ini bukan berarti rekomendasi buat kita bahwa wah, karena kita pasti selamat maka kita boleh berdosa saja. Kalau saudara berpikir begitu, itu bukti bahwa pikiran itu bukan pikiran orang percaya. Kamu akan pergi ke neraka. Seorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kerinduannya pasti untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Dia bisa jatuh, tapi dia bangkit dan berusaha hidup dalam kebenaran, menyenangkan Tuhan. Dia bukan menyalahgunakan kebebasan dari Tuhan untuk menjadi cara berbuat dosa secara terus-menerus. Kalau Anda hidup seperti itu, dengan pikiran seperti itu, Anda bukan orang percaya, Anda akan binasa. Tapi kalau Anda sudah sungguh-sungguh percaya, Anda punya kerinduan taat Tuhan, tapi bisa saja jatuh. Kejatuhan demi kejatuhan itu, ingat bahwa untuk dosa-dosa itu pun Kristus berkata, sudah selesai. Itulah sebabnya dikatakan segala. Jikalau Kristus sudah membayar segala hutang dosa kita, masih bisakah kita pergi ke neraka? Asal kita sungguh-sungguh percaya, kita pasti akan pergi ke surga. Ini dasar keyakinan kita. Mengapa orang Kristen pasti akan keselamatannya? Pertama tadi, karena kita tidak mendasarkannya pada perbuatan baik kita. Yang kedua adalah karena Kristus sudah membayar lunas atau menebus semuanya di atas kayu salib. Lalu yang ketiga yang menjadi dasar kepastian keselamatan kita adalah karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kepastian keselamatan kita tidak hanya ditentukan oleh dua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi juga dari fakta kebangkitan Kristus. Ingat bahwa dosa itu hutang di hadapan Allah, dan hukumannya itu adalah maut atau kematian. Dalam Roma pasal 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya ialah kematian. Kesudahan semuanya ialah kematian. Lalu ayat 23-nya bilang, sebab upah dosa ialah maut. Dalam ayat 23 ini dikatakan dosa. Ditulis dalam bentuk tunggal, dosa. Bukan jamak, dosa-dosa. Sehingga berarti bahwa tidak dibutuhkan banyak dosa barulah seorang mengalami maut atau kematian. Cukup satu dosa saja, si pendosa harus mengalami maut. Matthew Henry mengatakan, maut layak didapatkan seorang pendosa apabila dia berdosa. Sebagaimana upah layak didapatkan seorang hamba apabila dia menyelesaikan pekerjaannya. Ini berlaku untuk semua dosa. Maut adalah upah bagi dosa terkecil sekalipun. Nah, Yesuslah yang telah datang ke dalam dunia untuk tujuan membayar hutang dosa itu. Dan karenanya dia harus menerima maut atau mati demi tujuan itu. Makanya dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena satu dosa saja sudah cukup membuat seorang mengalami maut atau kematian,
Maka kalau saja ada satu dosa yang belum dibereskan, maka Kristus harus tetap di dalam maut atau tetap dalam kematian. Dia tidak bisa dibangkitkan kalau masih ada satu dosa yang belum selesai. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya adalah Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu berarti bahwa dosa manusia memang sudah dibereskan sampai tuntas, tas. Tidak tersisa satu pun. Dan pembayaran itu telah diterima oleh Allah Bapa. Sehingga tidak ada alasan Yesus tetap berada di dalam maut. Jadi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi fakta bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati menunjukkan bahwa pembayaran hutang dosa itu telah diterima oleh Allah Bapa. Dan hutang dosa manusia betul-betul lunas. Nah, kalau semua hutang dosa kita telah lunas, lalu bagaimana bisa kita tidak selamat? Tidak bisa. Kita pasti diselamatkan. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, orang yang mati dalam Kristus pun tetap akan binasa. Tapi karena Kristus ternyata sudah dibangkitkan, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yakni orang-orang yang mati dalam Kristus tidak akan binasa, alias diselamatkan. Jadi kebangkitan Kristus sebenarnya memastikan keselamatan kita. Kita pasti dengan keselamatan kita karena apa? Sudah 3 hal. Pertama, karena kita tidak mendasarkan keselamatan kita pada perbuatan baik kita, tapi pada pekerjaan Kristus. Kedua, karena Kristus sudah menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Dan yang ketiga adalah karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita pasti dengan keselamatan kita? Karena kenaikan Yesus ke surga, atau karena Yesus telah naik ke surga. 3 fakta atau alasan yang sudah saya bahas jelas terlihat bahwa keselamatan orang percaya adalah sesuatu yang pasti. Tapi seolah-olah masih kurang, fakta lain diberikan lagi kepada kita, yakni kenaikannya ke surga. Saudara, mengapa kenaikan ke surga itu bisa memberikan kepastian keselamatan kepada kita? Mengapa kenaikan Kristus ke surga memberikan kepastian keselamatan pada kita? Karena kenaikan dia ke surga dan diterimanya dia di surga oleh Allah Bapa menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa manusia memang sudah selesai. Allah Bapa mengutus Sang Anak Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan penebusan. Jikalau pekerjaan itu belum selesai, maka dia tidak bisa kembali. Dan Bapa tidak akan menerima dia di surga. Tapi bahwa dia bisa kembali ke surga dan Bapa menerimanya dan menempatkannya, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menunjukkan bahwa memang misi yang dia emban, yang dia terima dari Bapa untuk pekerjaan penebusan sudah selesai. Itulah sebabnya kenaikan Kristus ke surga itu memastikan keselamatan kita. Selain itu, saudara, kenaikan Kristus ke surga itu untuk menyediakan atau mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Dia naik ke surga dan untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia juga berkata bahwa dia akan kembali untuk membawa kita ke tempatnya, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 14 ayat 1-6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus mau supaya di mana dia berada,
kita pun berada. Dan karena alasan itulah dia pergi ke surga, naik ke surga, dan dia sediakan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, karena Ibrani pasal 6 ayat 19-20 berkata bahwa Yesus masuk ke surga sebagai perintis bagi kita, itu pun memastikan keselamatan kita. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 19-20. Teks yang kita baca tadi ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, dalam ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Ini adalah istilah dari kemah suci orang Israel dan menunjuk pada ruang Maha Kudus. Penulis surat Ibrani rupanya melihat ruang Maha Kudus itu sebagai gambaran dari tempat kediaman Allah, yakni surga. Biasanya yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah imam besar saja. Ketika dia masuk ke sana, dia tidak pernah masuk sebagai seorang pribadi saja. Dia masuk mewakili seluruh umat Israel. Sehingga dengan masuknya dia ke sana, itu sama dengan seluruh Israel masuk ke sana. Seluruh Israel terwakili oleh imam besar itu. Nah, bertolak dari ini, maka penulis surat Ibrani mau katakan bahwa Yesus itu adalah imam besar kita, dan dia telah masuk ke surga. Sebagai imam besar, dia masuk ke surga bukan semata-mata untuk dirinya sendiri. Dia masuk mewakili seluruh orang percaya, sehingga dengan masuknya dia ke sana, itu sama artinya dengan seluruh orang percaya telah masuk ke sana. Seluruh orang percaya terwakili oleh imam besar itu. Makanya dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, kita bisa bandingkan itu dengan terjemahan NIV, New International Version, yang saya baca terjemahannya. Kita mempunyai pengharapan ini sebagai suatu sauh atau jangkar untuk jiwa, teguh dan aman atau pasti. Itu maksudnya pengharapan tersebut memasuki ruang maha suci di balik tabir, kemana Yesus yang pergi di depan kita atau mendahului kita telah masuk demi kepentingan kita. Itu berarti saudara-saudara, masuknya Kristus ke surga membuka jalan dan memastikan bahwa kita pun akan ke sana, saya pun akan ke sana, saudara pun akan ke sana. John Calvin mengatakan, karena itu tidak ada alasan untuk takut bahwa jalan masuk ke surga akan ditutup terhadap iman kita. Karena surga tidak pernah dipisahkan dari Kristus. Dan karena kita mengikuti Kristus yang telah pergi atau masuk ke sana lebih dulu. Karena itu ia disebut perintis kita. Atau dalam editor dari Calvin Commentary dibilang, kata prodromos, kata Yunani, artinya adalah seorang yang berjalan di depan atau pergi dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi mereka yang mengikuti dia. Nah, dia, Yesus, bukan hanya pergi untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya, tapi dia juga adalah pemimpin mereka yang harus mereka ikuti. Kemana ia telah masuk, mereka juga akan masuk. Masuknya dia merupakan jaminan masuknya mereka. Berarti kalau Kristus sudah masuk ke surga, kita pasti akan masuk ke surga. Karena itulah, maka dalam ayat 19 bacaan kita tadi dikatakan, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau kita tidak pasti masuk surga, maka jangkar itu tetap tidak bisa membawa keamanan bagi jiwa kita. Tapi ini bilang kuat dan aman bagi jiwa kita. Berarti pasti. Di dalam dunia ini kita hidup ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak pencobaan yang kita alami. Tapi semuanya tidak pernah bisa membuat kita tidak diselamatkan. Karena jangkar kita, sauh kita sudah ada di surga. Dan Kristuslah yang menancapkannya di sana. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus?
sahabatku. Apapun sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, kelaparan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus yang sudah di surga. Kenapa? Karena Yesus yang naik ke surga itu telah membawa jangkar kita, sauk kita, dan sudah ditancapkan di sana. Itu memastikan bahwa kita pasti akan pergi ke sana. Tidak bisa tidak pergi ke sana. Dan karenanya itu membawa keamanan bagi jiwa kita. Calvin mengatakan merupakan suatu kemiripan yang menyolok pada waktu dia membandingkan iman yang bersandar pada firman Allah sebagai suatu jangkar. Karena tidak diragukan bahwa selama kita tinggal dalam dunia ini, kita tidak berdiri pada tanah yang kokoh, tapi kita diombang-ambingkan ke sana kemari seakan-akan kita ada di tengah-tengah laut yang betul-betul sedang bergolak. Karena setan atau iblis dengan tak henti-hentinya membangkitkan sangat banyak badai yang akan segera membalikan dan menenggelamkan kapal kita seandainya kita tidak membuang atau memasukkan jangkar kita dengan teguh di kedalaman. Karena itu pada waktu kita dipersatukan dengan Allah, sekalipun kita harus bergumul dengan badai yang terus-menerus, tetapi kita berada di luar bahaya kapal karam atau kecelakaan kapal. Karena itu ia berkata bahwa sauk atau jangkar ini pasti dan teguh atau aman dan teguh. Dalam Pulpit Commentary, pertama-tama teks ini menunjukkan secara implisit bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan badai. Itu terbuka terhadap badai penganiayaan, keraguan-raguan, penyesalan, kejahatan, kebejatan di dalam, kesengsaraan di luar atau lahiriah, sampai pada badai besar terakhir, yaitu kematian. Tapi terpujilah Allah, karena orang-orang percaya mempunyai keamanan yang sempurna di tengah-tengah badai ini. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Masih lanjut dari Pulpit Commentary. Pengharapan ini memampukan orang Kristen dalam kesukaran atau kesusahan atau penderitaan yang dalam untuk berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan dalam badai yang paling hebat ini mengilhaminya untuk menyanyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara-saudara, Ibrani 6 ayat 19-20 ini betul-betul menunjukkan jaminan keselamatan bagi orang Kristen sejati. Ada aliran-aliran yang percaya bahwa keselamatan kita bisa hilang. Tapi menurut saya pandangan tersebut jelas bertentangan dengan Ibrani 6 ayat 19-20 yang sudah dibahas ini. Merupakan sesuatu yang menarik bagi saya bahwa sekalipun di Ibrani pasal 6 ayat 4-6 terdapat satu teks yang sering dianggap sebagai dasar bahwa keselamatan kita bisa hilang atau orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya. Kita bisa lihat di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 4-6 berkata begitu. Tapi pada akhir dari Ibrani 6 ini, seperti ayat yang sudah kita bahas, memberikan satu jaminan keselamatan bagi orang Kristen sejati. Jadi yang bisa murtad di dalam ayat 4-6 itu, pastilah orang Kristen KTP. Orang Kristen sejati, jangkarnya atau sauhnya itu sudah tertancap dengan aman kuat di balik tabir itu. Dan Yesus yang menancapkannya. Maka tidak mungkin bisa kehilangan keselamatannya, ada kuat dan aman, pasti dan teguh bagi kita. Nah, sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kita boleh hidup sembrono. Jaminan dari Allah tidak membuang tanggung jawab kita untuk hidup sebaik-baiknya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tapi bagaimanapun juga, jaminan bagi orang percaya itu merupakan jaminan yang mutlak. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Apakah saudara merayakan atau memperingatinya dengan sebuah pengharapan atau keyakinan bahwa satu hari kelak saudara pasti akan masuk ke surga dan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya? Ingat bahwa jangkar kita
sudah ditancapkan oleh Kristus Tuhan kita yang sudah lebih dahulu pergi ke sana. Saudara boleh atau bisa mengalami macam-macam badai di dunia ini, tapi ingat, jangkar itu tidak mungkin tercabut dari sana. Karena itu bersyukurlah untuk kenaikan Kristus ke surga yang telah menancapkan jangkar pengharapan saudara di sana. Kita pasti dengan keselamatan kita, bukan mungkin, bukan kemungkinan besar, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti. Kenapa? Karena selamat kita tidak berdasar perbuatan baik, tapi perbuatan Kristus. Kedua, karena Kristus telah menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Ketiga, karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan yang keempat, yakni Dia sudah naik ke surga, membuka jalan bagi kita, dan jangkar kita sudah ditancapkan dengan kuat di sana. Saudara boleh tergoyang-goyang di dunia ini seperti dihempas-hempas gelombang dan badai, tapi dengan tertancapnya sauh di sana, saudara pasti akan diselamatkan. Biarpun badai ada, saudara tetap dapat berkata aman dan sejahtera walau di tengah badai. Tak ada satupun apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya mau, mari kita mengambil saat teduh sejenak dan kita menyanyi tak satupun dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparankah, kemiskinankah, apapun tak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan setelah mengulang beberapa kali lagu ini, Pak Pendeta di tempat ini akan pimpin kita dalam doa syukur atas firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Benar saudara, tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun penderitaan, pergumulan datang silih berganti, tapi itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat
Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Benar Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sekalipun pencobaan silih berganti datang dalam hidup kami, penderitaan silih berganti datang dalam hidup kami, kesusahan silih berganti datang dalam hidup kami, tapi itu semua tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati, kami bawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa, kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persoalan yang terjadi dari bangsa kami Tuhan, setiap bencana alam yang terjadi di bangsa kami Tuhan, penderitaan yang terjadi di bangsa kami, kesusahan yang terjadi di bangsa kami, itu semua tidak dapat menjauhkan dari bangsa kami dari kasih-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tahu di atas semua itu ada rencana yang besar terjadi buat bangsa kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di bangsa kami, pertobatan terjadi di bangsa kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan di bangsa kami Tuhan. Kesembuhan terjadi di bangsa kami, mujizat terjadi di bangsa kami. Kami berkati bangsa kami Tuhan, bangsa yang penuh dengan keberkatan, bangsa penuh damai sejahtera, bangsa yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami dan segala jajarannya Tuhan. Tuhan yang berkati, beri hikmat, roh yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Berkati Tuhan dari setiap daerah, di pelosok-pelosok Tuhan, Tuhan berkati. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah dengan mereka Tuhan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati penyebaran Injil Tuhan di tempat-tempat yang mungkin Tuhan selama ini tidak terjangkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kerinduan kami hanya satu Tuhan, nama-Mu dimuliakan di bangsa kami. Siap lutut bertelut, siap lidah mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pandemi yang saat ini masih terus berlangsung di bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Biarlah melalui pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akhirnya mengenal Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang melihat pertobatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang merasakan mujizat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para tenaga medis, dokter, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati mereka, perlindungan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika mereka harus meninggalkan keluarga mereka, ketika mereka harus mungkin dikucilkan Tuhan, Tuhan yang menjadi penghiburan buat mereka. Biarlah mereka melakukan ini dengan cinta. Mereka melakukan ini dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami, mata-Mu ada di bangsa kami. Dan kami mau melihat Tuhan, lawatan terjadi, hujan penuaian terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami,
dan Ibu Elizabeth Subrata dan Bapak Bunadi. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan Tuhan nyatakan, sehingga Tuhan bisa memimpin gereja kami, membawa kami setiap jemaat untuk datang kepadamu, menjadi jemaat yang utuh Tuhan, menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja di satelit-satelit dimanapun Tuhan percayakan, berkati mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka pergumulkan, apapun Tuhan yang mereka butuhkan, Tuhan sudah menjawab semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam pergumulan atau mereka yang sakit. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus terobosan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi buat jemaat kami Tuhan, dimanapun Tuhan mereka saat ini berada Tuhan. Tuhan yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang utus orang-orang Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin mencintai Engkau. Mereka semakin hari semakin setia kepadamu Tuhan, mencari Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi Tuhan, kami mau katakan Engkau tetap Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan. Berkati Pak Apin dan seluruh tim Tuhan yang beri hikmat Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang saat ini sedang dikerjakan, Tuhan sertai Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para tukang yang mengerjakannya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan, kami rindu ketika mereka mengerjakan ini Tuhan, mereka bertemu dengan Engkau. Mereka ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan ketika mereka bekerja, dan namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Tuhan di atas semuanya. Dan kami serahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja ini Tuhan mendatangkan kebaikan, gereja yang penuh dengan kasih Tuhan. Ada hujan pertobatan terjadi melalui gereja kami Tuhan. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan melalui gereja kami Tuhan. Biarlah melalui kerajaan-Mu Tuhan, namamu dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Marilah kita terima berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya.